Ketua itu kejam ini. Bapak yang mati-mati Ketua ngeluarin boleh uang. kejam ini. Hah? Bapak mati-mati ngeluarin uang ya kan? Jadi terhenti kan? Aku lagi kosong tadi udah terserahkan ke sana ya kan. Ikan ya Pak, nggak sayang ya. Kenapa Bu? Itu belakang. Halo yuk. Yuk. Itu udah ada. Ikan lele, Lele aja Lele mau. Murah aja lah. ayam campur aja. Enggak. Oh. Enggak, ini dengar dulu Pak Mati mau ngomong apa ini. Mau ceritain Pak. Jadi menyambung apa yang disampaikan Pak Irianto, beberapa waktu yang lalu Pak Afan sudah memberikan komunikasi. Di sini dia menyampaikan, karena kan kita sudah menyurati ke TTP dari Pak Suryadi mendapat gambaran bahasanya dia visimis itu direspon. Itu pandangan Pak Suryadi. Iya. Pandangan direksi tentu beda kan gitu. Karena ini yang menurati bukan kita, tapi advokat. Jadi kalau advokat itu konsekuensi hukumnya ada. Kalau dia nggak merespon, artinya ada konsekuensi hukum berikutnya. Dia akan menuju kepada tripartit. Tripartit berarti naker yang akan mengundang direksi dan pihak kita. Supaya ini diselesaikan. Kalau nggak ada itu juga, tentu Pak Afan sudah membuat langkah hukum, maka dia butuh biaya yang disampaikan oleh Irianto tadi. Cuman nilainya saya belum tahu karena Pak Afan tidak mengungkapkan nilai. Bahasa tidak mengungkapkan nilai ini relatif. Bisa dia memaklumi, bisa juga dia meminta. Besarnya nggak tahu nih. Maka saya menyurat lagi, mau WA dia juga. Saya mau tahu berapa nilai yang diminta oleh mereka. Dan saya menyampaikan juga presentase komitmen fee berapa yang dia minta. Supaya kita tahu. Terbuka kan gitu. Nah, kalau kita nggak mengungkapkan itu, agak menyulitkan dia juga, menyulitkan kita juga. Karena apa? Tentu dia menganalisis juga. Hitung-hitungan lah. Namanya manusia, kita nggak bisa jamin mana yang lebih menguntungkan. Karena pisau bermata dua ini bahaya juga buat kita. Iya, sangat. Kan gitu. Artinya kita minta komitmen yang jelas dari dia, dan kita juga akan membuat komitmen juga untuk formula akhirnya nanti. Iya. Gitu. Jadi itulah yang disampaikan oleh Pak Afan. Langkah-langkah yang akan ditempuh dia tentu berdasarkan apa yang disampaikan. Dia lebih senang menginginkan konsekuensinya ke hukum dibanding melakukan mediasi. Kenapa? Kalau mediasi ini akhirnya kan tentu dia akan komunikasi dengan kita. Mau nggak kita dikasih sesuai dengan keinginan usaha. Dan itu tidak mungkin dalam waktu singkat. Jangan kita berharap mungkin bulan depan atau bulan berikutnya. Ini perjuangan ini butuh waktu seperti Indonesia menuntut kemerdekaan. Dia nggak seketika terus besok dibayar, karena ini konsekuensinya tentu nilai uang itu diambil dari mana. Tentu ini berkaitan dengan pemerintah, karena menek BUMN itu sudah ditukar. Nah, ini menek BUMN belum diangkat, Erick Thohir sudah masuk ke ranah olahraga, tapi dia punya tanggung jawab terhadap itu. Kenapa? Karena diduga dia terlibat dalam korupsi Pertamina, pengoplosan Starlight. BUMN. Nah, itu ikut di situ. 1 bulan 50 miliar lewat tangannya Aries Melingkar. Jadi kita agak repot ini. Apakah Danantara itu bisa menekel itu karena Abdul Ghani di situ mau uang 20
1,5 triliun, ada kawan kita di situ, persoalannya. Lalu Pak Prabowo mau nggak mengeluarkan uang itu untuk menyelesaikan apa yang kita tuntut ini? Iya. Kekuatan itu akan dilaga dengan konsepsi. Konsepsinya tentu kebijakan pemerintah. Karena kalau kita nuntut itu lewat hukum, dia nggak kita yang dibayar cuman yang nanda tangan ini, enggak, 25.000 yang terlibat di situ dibayar terus. Karena itu hukum. Beda kalau ada mediasi. Mediasi bisa aja 1.000 orang yang dituntut, ya kan? Atau gimana kebijakan Pak Irianto dengan kawan-kawan untuk menerima yang mana, kan gitu. Iya. Kita nggak bisa juga ini menentukan kondisi itu kan. Apa kita bawain 1.000 itu dengan konsekuensinya yang persoalan apa dan bagaimana kita nggak tahu, taruh kan. Nah, kemudian ada komitmen fee yang harus ditandatangani kita pada anggota juga. Nggak mungkin korlap aja nanda tangani kemudian orang itu nggak mau cuma korlap yang pingsan. Pak Irianto lah pula kan sama Pak Mukhtar Bendara jual ada nggak mungkin, nggak masuk akal itu. Jadi ini konsekuensi yang harus kita terima juga dalam ini. Nggak semudah yang kita pikirkan juga untuk meyakinkan anggota, walaupun katanya dia mau, kalau nggak ada di hitam di atas putih bisa berpaling dia. Kalau berpaling siapa yang bertanggung jawab dalam konsepsi? Kan tentu kita. Yang ada di sinilah apa banting-bantingan apa lari-larian kan gitu. Ini persoalan itu harus kita pikirkan juga. Nampak mudah tapi nggak semudah. Dan yang kedua yang saya pikirkan, apa yang kita anggap mudah itu tentu kita harus berpikir ulang juga. Seandainya kita melakukan demonstrasi, seandainya ini ya Pak ya, kita harus mengkalkulasi politik juga. Jangan-jangan kita ditumpangi atau kita dikendalikan oleh sesuatu kekuatan yang kita nggak tahu. Karena dia bisa jadi pemicu untuk tingkat nasional. Kalau itu terjadi dan itu membuat chaos, kalau yang masuk, ya gitu. Nah, ini harus kita hitung betul. Jangan sampai kita melakukan, kita nggak tahu dikendalikan oleh kekuatan yang ada di luar, kemudian itu jadi pemicu chaosnya Indonesia, wah gawat kita. Sempat terjadi kayak Nepal kan bahaya kita. Kalau orang itu berterima kasih sama kita, syukur. Mungkin Pak Irianto bisa diangkat jadi menek BUMN, menek perburuan kan gitu. Tapi kalau enggak, kan gitu. Gul lah katanya. Gula ini yang berat, ya kan? Karena itu ada konsekuensinya. Kekuatan ini harus kita baca juga. Kalau Pak Prabowo itu berpihak pada kita, kita selamat.